Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk catatan mengenai penampilan kinerja mahasiswa dalam praktekan keterampilan kerja, jadi ada beberapa hal yang disampaikan, mungkin terkait tentang kekuatan yang ada di dalam video atau kelebihan yang ada di dalam video pembelajaran ini. Yang pertama, dari segi penyampaian materi itu sudah cukup bagus dari saudari Rusmani. Kemudian dari segi gaya bahasa juga itu cukup bisa diterima dengan baik oleh siswa, itu kan pembawaannya ceria dan gaya bahasa yang menyenangkan, itu sehingga cocok sekali dengan pemahaman tingkat SD, gitu kan, dalam menerima pembelajaran. Dan juga dari segi penguasaan materi cukup bagus dalam menyampaikan kepada siswa, sehingga dari sudut pandang siswa mereka lebih paham gitu. Itu dari segi kelebihannya. Kemudian dari segi kelemahan mungkin ada beberapa hal ya, terkait tentang dari segi urutan pembelajarannya. Nah, jadi mulai dari pembukaan gitu kan, dari segi pembukaan itu kalau bisa jangan langsung masuk ke materi gitu kan, tapi perlu adanya beberapa hal yang dilakukan kepada siswa, mulai dari menanyakan kabar gitu kan, kemudian menanyakan kehadiran, siapa yang tidak hadir di dalam kelas. Kemudian setelah semua hal itu baru kemudian masuk, tapi itu juga nggak langsung masuk ke materi, tapi perlu ada simulasi, bukan, perlu ada semacam pemancing gitu, memancing pemahaman siswa. Contohnya kayak memberikan mereka semacam pertanyaan misalnya, atau beberapa hal yang kemudian kita kaitkan dengan pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya, supaya pas waktu masuk kelas itu kan tidak langsung blok gitu nerima materi, tapi perlu dikaitkan dengan materi sebelumnya gitu, supaya mereka belajar bahwasanya oh, materi hari ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Itu untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya, mungkin bisa ditambahkan seperti itu. Kemudian kalau bisa gitu kan, selama pembelajaran, apalagi terutama saat merekam video pembelajaran seperti ini, handphonenya bisa diletakkan di tempat yang tidak maksudnya siswa itu tidak terlibat gitu kan, takutnya ketika pembelajaran dimulai gitu kan, jadinya mereka malah tidak fokus dalam menyimak materi karena terlalu fokus dengan handphone yang sambil merekam video gitu. Jadi kalau bisa, apalagi terutama pengambilan video pembelajaran, itu peletakan handphonenya bisa diletakkan di tempat-tempat yang tidak harus dijangkau oleh siswa gitu, supaya ketika mereka mendengarkan materi, fokusnya tidak terganggu. Itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Kemudian yang selanjutnya, yang masukannya lebih tepatnya, untuk kedepannya lebih diperhatikan lagi dan perlu dipelajari terkait tentang sintak-sintak pembelajaran. Apa itu sintak-sintak pembelajaran? Nah, jadi itu semacam runtutan materi pembelajaran yang nanti akan kita sampaikan kepada siswa gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang kita tuju gitu, jadi tidak sekedar kemudian kita menyampaikan materi, tapi ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa, sehingga mereka paham, oh hari ini kita belajar apa. Jadi ketika pembelajaran itu selesai, mereka tahu, oh jadi pembelajaran hari ini tuh tujuannya ini gitu. Jadi mungkin kedepannya ketika masuk mengajar gitu kan, lebih diperhatikan lagi terkait tentang tujuan pembelajaran dan
disampaikan kepada siswa terkait tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tidak hanya kemudian menjelaskan materi saja. Itu untuk masukan dari video pembelajaran yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan berbagi pengalaman terkait tentang proses pembelajaran saat di kelas. Saya pernah mengajar di kelas 5 dulunya. Dan ketika saya terutama dalam proses belajar mengajar ya, masalah itu pasti ada gitu kan di dalam kelas, mulai dari fokus siswa yang kadang bisa sambil ngobrol dengan temannya, bercanda, atau bahkan malas dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, jadi biasanya saya untuk mengatasi masalah-masalah itu bisa dengan menggunakan mulai dari metode belajar yang mungkin lebih menarik perhatian siswa, misalnya untuk siswa-siswa yang kemudian dia hanya fokus dengan dirinya sendiri, atau siswa-siswa yang mudah bosan, biasanya saya selingi dengan metode belajar yang itu tuh lebih menarik perhatian mereka gitu kan. Nah, yang pasti harus tahu dulu metode belajar yang cocok. Kita harus kenali dulu siswa ini dia punya masalah dalam memahami materi itu dari segi mananya, dan dia punya potensi kemana gitu. Kalau kita tahu hal itu dari siswa, maka nanti untuk menyelesaikan masalah itu kita bisa memperbaikinya dengan misalnya mengubah metode belajar, atau kita bisa mengganti model belajar kita yang sebelumnya menjadi model pembelajaran yang lain gitu. Yang pasti mencoba semua model pembelajaran yang ada yang cocok dengan kebutuhan siswa. Dan setelah menggunakan cara-cara yang seperti itu, dan itu cukup berhasil dalam mengkondisikan situasi yang ada di dalam kelas, sehingga kelas terasa lebih aktif, interaktif, dan suasana di dalamnya juga lebih nyaman. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang sudah memberikan kritik dan sarannya, dan sudah memberikan saya motivasi, dan terima kasih juga sudah menjadi pengamat saya. Kedepannya tentu saya akan menggunakan saran Ibu untuk memperbaiki kinerja tugas saya. Terima kasih.